seorang ulama Bani Israel yang membela penguasa zalim demi harta dunia. Ulama tersebut namanya Balaam bin Ba'ur. Kisah ini diambil di seputar kisah-kisah Bani Israel dari Qasasul Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175-177. Para mufassir atau ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam surat ini, dua ayat ini, adalah Balaam bin Ba'ur. Balaam bin Ba'ur adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikaruniai kelebihan dan ilmu yang luas, termasuk dalam mengenal ilmu tentang nama-nama Allah yang agung atau al-ismu al-a'dham, sehingga dengan menguasai ilmu yang termasuk ilmu para nabi ini, maka setiap doanya mustajab, yaitu selalu diijabahi atau dikabulkan oleh Allah SWT. Saat Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir setelah lepas dari kejaran Firaun, mereka singgah di tanah Bani Kanaan, tempat di mana Balaam bin Ba'ur ini tinggal. Sayangnya Balaam bin Ba'ur ini tinggal di mana? Di daerah mana penguasanya kala itu adalah orang yang sombong dan zalim, suka melakukan tindakan sewenang-wenang. Ketika penguasa yang zalim tersebut mendengar akan kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang saleh lainnya, maka penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah tersebut merasa terancam kedudukannya. Mereka risau dan gelisah serta ketakutan dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam yang tentu akan mengganggu eksistensinya. Apalagi misi kenabian adalah memberikan tauhid yang selalu membela keadilan dan persamaan hak asasi manusia. Karena mereka tahu bahwa Balaam adalah ulama besar dan doanya selalu mustajab, mereka akhirnya mendatangi Balaam bin Ba'ur ini meminta agar Balaam mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya agar binasa. Mereka mendatangi Balaam seraya berkata, "Wahai Balaam, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Kanaan. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sejujurnya kami adalah kaummu dan kau adalah orang yang terkabul doanya. Berdoalah kepada Allah SWT agar menimpakan keburukan kepada Musa dan pengikutnya." Apa respon Balaam jamaah? Pada awalnya Balaam menolak. Balaam ini menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah SWT yang berada di jalan kebenaran. Karena itu tak mungkin baginya untuk mengusir Nabi Musa dan pengikutnya. Balaam berkata, "Celakalah kalian,
Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka, sedangkan kelebihan yang aku miliki ini juga dari Allah SWT. Jika aku berdoa kepada Allah supaya Musa berikut orang-orang yang menyertainya ditimpa keburukan, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku. Demikian jawab Allah. Maka kecewalah Kan'aniyun atau orang-orang Kan'an tersebut, dan kemudian mereka pulang. Tapi mereka terus mikir, jemaah, bagaimana sih caranya agar Bal'am ini bisa mengikuti kemauan mereka. Akhirnya mereka mendatangi seseorang yang kira-kira bisa membujuk Bal'am. Siapa kira-kira orangnya nih, sama? Ada yang bisa menebak yang kira-kira bisa membujuk Bal'am? Siapa lagi kalau bukan istrinya? Dengan bujuk rayu akan diberi hadiah dan harta serta kedudukan. Maka sang istri pun kemudian membujuk dan memaksa Bal'am untuk melaksanakan permintaan kaumnya, yaitu untuk menghancurkan Musa beserta 12 kabilahnya dan mendoakan keselamatan untuk Bani Kan'an. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tak membuat bujuk rayu terutama yang punya kewenangan, punya otoritas, maka hati-hati, ada celah pintu untuk membujuk Anda semua, yaitu lewat istrinya, istri Anda. Para istri hati-hati ini ya, kepada bujukan untuk agar bapaknya melakukan fraud atau hal-hal yang tidak benar, hendaknya terbuka iman dan menolak bujukan tersebut. Akhirnya apa jemaah? Lewat isinya, maka Bal'am pun goyah imannya dan menerima tawaran tersebut. Bal'am pun tak kuasa menolaknya dan runtuhlah imannya. Kemudian ia bergabung bersama penguasa Ludim tersebut. Selanjutnya Bal'am beserta penolong-penolong kaum Kan'an tersebut pergi mendaki Bukit Husban, di mana bukit ini dipercaya oleh mereka jika berdoa di bukit tersebut maka doanya terkabul. Apalagi yang berdoa adalah Bal'am yang menguasai al-ismu al-a'dham. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan keburukan bagi kaumnya. Dia tidak mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan kebaikan Nabi Musa beserta pengikutnya. Soalnya doa yang diminta oleh penguasa Kan'an tersebut kepada Bal'am, ya Allah, binasakanlah Musa beserta pengikutnya dan selamatkanlah Bani Kan'an. Namun atas kuasanya Allah memalingkan lisan Bal'am sehingga dia berdoa, ya Allah, binasakanlah kaum Kan'an dan selamatkanlah Musa beserta kaumnya. Mendengar doa Bal'am yang terbalik ini tadi, kaumnya pun protes ini. Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang kau lakukan?
engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami. Balaam menjawab, inilah yang tidak aku kuasai. Ini tentu sesuatu yang telah Allah tentukan. Kemudian lidah Balaam menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka aku akan membuatkan makar dan tipu daya untuk kalian, agar Musa dan pengikutnya ditimpa keburukan. Jadi alih-alih Balaam bertobat, namun Balaam yang suka dalam hatinya dan mengikuti nafsunya ini tetap berusaha mencelakakan Nabi Musa beserta para pengikutnya. Karena sebenarnya Balaam ini adalah ulama yang pintar dan cerdas. Dia punya ide dan strategi brilian untuk mencelakakan Nabi Musa dan pengikutnya. Di antara strategi Balaam ini adalah mempengaruhi Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa dengan menyuruh kaumnya untuk mengirim wanita-wanita cantik dari kaumnya untuk menggoda kaum yang sedang eksodus ini, yaitu sedang melarikan diri dari Mesir karena dikejar-kejar oleh Firaun yang kala itu. Tentu saja di tengah pelarian dan hausnya hasrat, akhirnya mereka tergoda untuk berzina. Dan akhirnya kaum Bani Israil ini mendapatkan azab dari Allah SWT, yaitu siksa berupa taun atau wabah yang menular, penyakit yang menular yang menyebabkan cukup banyak korban di kalangan pengikut Nabi Musa. Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa ini semua akibat dari tipu daya Balaam, maka ia pun berdoa kepada Allah SWT agar mencabut semua ilmu yang ada pada diri Balaam dan berdoa untuk keselamatan kaumnya, sehingga Allah mencabut wabah yang menimpa kaum Nabi Musa tersebut. Allah SWT menjadikan lidah Balaam menjulur seperti seekor anjing sebagai pelajaran bagi kita semua. Begitulah kemurkaan Allah SWT terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukannya. Allah SWT hinakan dia, yaitu Balaam, seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Anjing itu jika diberi peringatan apapun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta, jabatan, dan orang yang membayarnya. Semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita, tetap istiqomah di jalannya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dan tidak mudah tergoda untuk melakukan keburukan dikarenakan kunjungan perubahan nikmat semu duniawi, sehingga menderita kerugian dunia dan akhirat seperti yang dialami oleh Balaam bin Baura tadi, Alhamdulillah tadi. Dan kita selalu berdoa agar kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai beberapa pagi, dan nanti tentunya selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz yang mumpuni ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang bukan dari Allah SWT. Jika ada yang salah atau keliru semata-mata karena diri saya yang dhaif. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau,
kami memohon ampun dan bertobat kepada Allah bagi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.